Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincian Shivana Putri, NIM 19053079, dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang MyYob Accounting, yang mana saya menggunakannya versi 18 ini. Saya akan mengenalkan apa itu aplikasi MyYob Accounting, di mana pada aplikasi ini terdapat 5 fitur pada pembukanya. Ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open itu kita gunakan untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya atau perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya. Create itu untuk membuat perusahaan baru. Explore untuk membuka perusahaan yang sudah ada disediakan oleh aplikasi ini. What's New ini untuk membuka fitur-fitur baru yang disediakan oleh MyYob 18 ini, dan Exit. Nah, untuk pengenalan, karena kita baru pengenalan, kita buka Explore perusahaan yang sudah disediakan. Ini kita okekan saja. Nah, di atas ini terdapat fitur File, Edit, List, Comment Centers, Setup, Reports, Window, dan Help. Di file itu terdapat New, Open File, Print, Setup, dan lain sebagainya. New itu kita gunakan untuk membuat file baru. Open File itu membuka file yang sudah ada, dan lain sebagainya. Kemudian ada Edit. Edit ini kita gunakan untuk menghapus yang tidak untuk menghapus data-data perusahaan yang belum digunakan atau yang belum kita posting. Nah, List, ada Account, Card, Activities. Nah, di sini ada Text Codes. Text Codes ini kita gunakan untuk membuat akuntansi perpajakan. Nah, ini berguna sekali untuk membuat yang berhubungan dengan perpajakan. Comment Centers berisi account, banking, sales time limit, time billing, process, payroll, inventory, dan catalog. Kemudian ada Setup, Reports, Windows, dan Help. Baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang fitur-fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Account. Dalam fitur Account, kita menggunakan Account List. Nah, di dalam Account List itu terdapat yang namanya perusahaan-perusahaan yang sudah disediakan oleh aplikasi MyYob 18 ini. Kemudian kita gunakan list. Kemudian kita gunakan Record Journal Entry. Nah, di dalam Record Journal Entry ini biasanya yang ada tersedia di sini itu pencatatan untuk jurnal umum. Biasanya mencatat transaksi-transaksi dari jurnal penyesuaian. Kemudian banking. Pada banking kita gunakan fitur spend money dan receive money. Spend money itu mencatat transaksi pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan yang tidak berhubungan dengan penjualan atau pembelian, baik secara kredit maupun secara tunai. Biasanya ini digunakan untuk membayar gaji karyawan atau membayar sewa dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian. Kemudian kita gunakan reserve money. Biasanya ini berbanding terbalik dengan spend tadi. Kalau spend tadi pengeluaran kas, nah reserve ini pemasukan yang dilakukan perusahaan yang tidak berhubungan dengan penjualan atau pembelian, baik secara tunai ataupun secara kredit, seperti penerimaan sewa dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu sales. Sales ini fitur yang kita gunakan yaitu Enter Sales. Nah, Enter Sales ini berisi siapa nama konsumer,
berapa jumlahnya, berapa yang diorder, bagaimana deskripsinya, harga, diskon total, dan lain sebagainya. Pada fitur ini terdapat Paid Today. Nah, Paid Today ini kita isi apabila transaksi yang dilakukan secara tunai atau membayar uang muka. Akan tetapi, Paid Today ini bisa dikosongkan apabila transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Kemudian Receive Payments. Nah, Receive Payments ini kita gunakan untuk menerima piutang. Berikutnya, untuk time billing untuk saat ini tidak kita gunakan. Kemudian Process ini yang kita gunakan adalah Enter Process. Nah, Enter Process ini digunakan untuk mencatat pembelian secara tunai ataupun secara kredit. Paid Today-nya itu sama dengan yang tadi, Enter Sales yang ada pada sales tadi. Apabila dilakukan secara tunai, maka kita isi dengan jumlah transaksi yang dibayarkan saat itu. Tapi secara kredit bisa dikosongkan. Begitu juga dengan uang muka. Kalau ada uang muka, kita isi Paid Today ini dengan jumlah uang muka yang dibayarkan. Nah, kemudian Pay Bills. Pay bill ini pembayaran utang kepada supplier. Nah, kemudian Payroll ini untuk saat ini tidak kita gunakan. Selanjutnya Inventory. Pada inventory ini untuk mencatat item-item persediaan barang dagang yang mana di sini terdapat item-item barang dagang yang sudah ada beserta harganya, harga jualnya. Kemudian selanjutnya Cart File. Nah, Cart File ini kita gunakan untuk mencatat data-data konsumer, supplier, karyawan, dan lain sebagainya yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Nah, di bawah ini terdapat menu analisis, report, find transaction. Analisis ini terdapat balances, profit and loss, job, cash flow, sales, dan lain sebagainya. Ini kita gunakan untuk mencatat hasil laporan. Report kita gunakan untuk melihat report account, banking, sales tax, sales, time billing, dan lain sebagainya. Nah, find transaction seperti namanya, kita bisa menemukan transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita tekan File, kemudian Exit. Nah, sekianlah penjelasan pengenalan MyApp Accounting dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.